Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu di forum tausiah pagi hari ini. Dan ini adalah program Ramadan untuk kita semuanya, tausiah pagi yang seperti biasa nanti ke depan kita akan mendengarkan untayan nasihat dari ustazah-ustazah kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi program yang akan terus menguatkan keimanan kita bersama. Langsung saja untuk materi pagi hari ini, tausiah pagi hari ini akan disampaikan oleh Umi Erni Susanti. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita persilahkan kepada Umi Erni untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya ibu-ibu dan akhwat fillah rahimakumullah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa diberi kekuatan untuk menjalani ketaatan dan beribadah di dalam bulan Ramadan ini, dan semoga kita mendapatkan ampunan dan juga keberkahan di bulan Ramadan ini. Baik, akhwatil filah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas tema terkait dengan memperbaharui iman. Ya, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama bahwasanya ketika kita menjalani segala aktivitas ya keseharian kita, baik kita posisinya adalah manusia secara umum maupun kita pengemban dakwah, tentu terkadang kita terlalaikan dengan kesibukan-kesibukan aktivitas kita sehari-hari, baik itu yang sebagai ibu rumah tangga, baik yang sebagai pengasuh gitu ya, ataupun yang kemudian disambi bekerja, dan juga ketika kita melaksanakan aktivitas-aktivitas dakwah ataupun yang lainnya, seringkali kita melalaikan gitu dari sisi kemerosotan atau kemunduran keimanan yang mungkin kita tidak merasakan atau tidak memiliki perasaan bahwa iman kita sedang menurun gitu. Tapi ternyata kesibukan-kesibukan duniawi ya yang kita lakukan secara keseharian ini terkadang itu memang mampu menjadikan kemunduran atau kemerosotan keimanan dari sisi kita secara pribadi maupun secara umum gitu ya. Nah, maka ternyata kemerosotan atau kemunduran iman ini berbahaya dan memicu banyak penyakit. Misalkan terkait dengan kita sebagai mungkin salah satu pengemban dakwah gitu ya, apalagi kita dalam kesehariannya memang tersibukkan memikirkan aktivitas dakwah, ternyata seringkali mungkin muncul penyakit-penyakit hati yang barangkali tidak kita rasakan gitu. Bahkan kalau kita menjumpai banyak juga di antara aktivis kaum muslimin yang tadinya mungkin sangat zuhud gitu ya, tiba-tiba kemudian menjadi cinta dunia, bahkan egois gitu, padahal dulunya beliaunya sangat isar atau lebih mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya pribadi.
Kadang pula kita menjumpai seseorang yang tadinya itu bersikap lemah lembut sekali terhadap seorang muslim, tiba-tiba kemudian berubah menjadi bersikap kasar kepada sesama muslim. Bahkan yang tadinya sangat baik kemudian menjadi orang-orang yang zalim. Atau munculnya sikap ujub, sikap sombong, ketidakikhlasan ya, ataupun congkak yang kemudian merasuki di dalam hati seorang muslim. Maka ini dikarenakan banyak hal, salah satunya adalah merosotnya keimanan gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas kepada siapapun kita, termasuk diantaranya kita para pengemban dakwah, agar senantiasa memperbaharui keimanan kita. Sebagaimana beliau menyampaikan secara tegas, jadidu dinakum, perbaharuilah agama atau iman kalian. Ini dari hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga dari Ahmad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sering bersumpah dengan kalimat tidak demi zat yang membolak-balikan hati, gitu ya. Sebagaimana dalam riwayat hadis Bukhari ataupun hadis At-Tirmidzi, beliau sering sekali menyampaikan sebuah nasihat yang diawali dengan kalimat wahai zat yang membolak-balikan hati. Itu artinya memang kita tidak boleh merasa aman gitu ya, ketika kemudian dalam posisi mungkin kita hidup dalam lingkungan komunitas yang kemudian berada di dalam komunitas dakwah misalkan. Ini sesuatu yang mungkin saja kemudian menjangkit ya para pengemban dakwah. Oleh karenanya kita harus terus memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an disampaikan juga dalam surat An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan pada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang telah Dia turunkan sebelumnya. Dalam sebuah kajian ya yang di situ disampaikan oleh salah satu syekh ya di Mesir, beliau menyampaikan bahwa bagaimana mungkin Al-Qur'an itu meminta orang-orang beriman agar beriman gitu. Padahal mereka ini sudah beriman. Kalau disampaikan tadi di dalam ayat surat An-Nisa tadi, hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Apa makna iman yang diminta di dalam Al-Qur'an ini? Ternyata beliau kemudian menafsirkan ayat ini tidak lain dan tidak bukan adalah meminta agar kita orang-orang yang beriman untuk terus memperbarui keimanan kita. Jadi memang memperbaharui keimanan kita ini sangat-sangat kemudian penting dilakukan agar ketika kita beraktivitas dalam menjalankan setiap kewajiban, dalam menjalankan setiap amanah, dalam menjalankan aktivitas-aktivitas dakwah, ini senantiasa kita sandarkan karena ini adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kesan atau kita kemudian mengesampingkan kita melakukan aktivitas perintah-perintah Allah ini hanya sekedar ngalir saja. Ya, tapi ada penuh kesadaran bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin betul bahwa aktivitas ini adalah sesuatu di dalam hati kita bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk senantiasa memperbaharui keimanan ini? Maka di dalam salah satu sumber yang saya baca ya dalam pesan-pesan untuk pengemban dakwah, di situ ada kiat-kiat memperbaharui iman. Maka salah satu yang kemudian bisa kita lakukan adalah dengan satu membaca sirah generasi salaf. Ya, bahwa dengan membaca sirah generasi salaf atau sirah Nabi dan juga sahabat-sahabat Rasul, maka kita akan tergambar bagaimana sih sikap-sikap ya
dari generasi-generasi salafus soleh yang kemudian menjadikan mereka mendapatkan ampunan di sisi Allah dan juga menjadikan mereka mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalkan kita membaca sirah dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Di situ ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian juga ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman, Sa'ad bin Abu Waqqas, kemudian ada Khalid bin Walid. Nah, dari sini kita bisa melihat profil-profil mereka atau profil-profil para sahabat ini yang di dalam kehidupan kesehariannya itu senantiasa betul-betul memurnikan gitu ya keimanan, dan kemudian ketika ada sisi belok-beloknya gitu kembali lagi kepada rel yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membaca sirah generasi salaf ini, maka harapannya kita akan menjadi termotivasi kembali dan juga meluruskan niatan kita di dalam segala aktivitas kita tunjukkan hanya semata-mata untuk Allah dan Rasul-Nya, bukan untuk yang lainnya. Selain dari sisi membaca sirah generasi salaf yang bisa memperbaharui keimanan kita, salah satunya adalah juga menyendiri dengan diri sendiri atau berkholwat ya, berhormat dengan Allah. Di sini kita bisa melakukannya, contohnya di dalam aktivitas mengerjakan qiyamul lail, kemudian zikir dan juga membaca Al-Qur'an. Dari sini kita bisa kemudian bermuhasabah bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan segala aktivitas apapun tanpa adanya pertolongan Allah pasti tidak akan sia-sia. Ketika kita sering-sering berkholwat atau menyendiri, kemudian mentadaburi gitu ya, apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita, insya Allah itu akan menjernihkan hati kita. Hal-hal yang sifatnya mungkin terbersit pikiran, misalkan seseorang atau si A itu bisa masuk atau bisa istiqomah di dalam berdakwah karena saya misalkan. Itu pikiran-pikiran tersebut akan kemudian kita delete gitu ya, akan kita hilangkan karena kita tadi memuhasabai apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk Allah dan karena Allah. Jadi tidak ada satupun makhluk yang kemudian menyembah ataupun bertobat tidak karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengembalikan lagi segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan aktivitas kita berkholwat dengan Allah ini, kita pun akan kemudian jujur-jujuran gitu ya. Kalau mungkin kita dengan sesama manusia kan ada unsur malunya. Kita sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan dosa dan lain sebagainya. Itu kan kadang mungkin ada sisi malunya. Tapi kalau kemudian dengan Allah gitu ya, justru ketika kita melakukan pengakuan gitu ya atas dosa-dosa yang kita lakukan, itu akan menghadirkan ampunan ya. Kalau kita kemudian menyatakan kesalahan dan juga mohon ampun kepada Allah, bahkan di situ kita takut sampai kemudian menangis gitu ya karena kesalahan-kesalahan kita, insya Allah malah justru kita akan semakin dekat dengan Allah dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aktivitas-aktivitas yang lainnya adalah yang ketiga, sering berkumpul dengan orang-orang soleh gitu ya. Maka memang kalau kita kemudian melihat salah satu hikmah yang bisa kita ambil dengan keberadaan mungkin kajian rutin ataupun perhalakohan secara tatap muka, baik mau tatap muka maupun online gitu ya, maka ini juga bisa masuk kategori kita sedang berkumpul dengan orang-orang solih yang insya Allah dalam forum-forum seperti itu kita diingatkan kembali, kita diluruskan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan
salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan berziarah kubur. Ya, berziarah kubur ini dalam rangka apa? Dalam rangka zikrul maut, mengingat kematian. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menziarahi kubur. Beliau bersabda, berziarah kuburlah kalian karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian pada akhirat. Nah, akhwati fillah yang dirahmati Allah, ini sesuatu yang bisa kita lakukan dalam rangka memperbaharui keimanan kita. Karena memang ketika kita melalaikan ya masalah keimanan ini, maka tadi muncul banyak penyakit-penyakit hati yang kemudian justru merusak amal ya. Jadi kalau kita ingin amalan-amalan kita itu tidak sia-sia, ingin amalan-amalan kita itu tidak menguap gitu ya tanpa ada sesuatu yang ditinggalkan, maka kita harus selalu meluruskan keimanan kita. Apapun yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dari sini kita bisa mengambil satu hikmah ya, karena memang manusia itu sebagaimana disampaikan di dalam sebuah hadis, al-insanu ma'al khata' gitu ya. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Maka seringkali kesalahan-kesalahan itu dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka alangkah bijaknya sebagai kita manusia yang memang menyadari bahwa kita memiliki banyak kekurangan, kita memiliki banyak kelemahan, kita harus menyandarkan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja aktivitas yang kita lakukan ini bukan dilakukan sekedar seperti air mengalir gitu ya. Ngalir saja tidak ada tujuannya, tetapi kita betul-betul harus melakukan itu dengan segenap kesadaran itu, bahwa apapun yang kita lakukan ini semata-mata demi kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, uhtifillah yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita yang mungkin ini juga sedikit bisa memotivasi kita gitu ya. Ada, kalau kita lihat di Mesir contohnya, itu ada sebuah kurikulum gitu ya. Sebuah kurikulum yang di sana bahkan dipakai di dalam kurikulum sekolah-sekolah gitu. Itu adanya pemberian kurikulum terkait dengan profil-profil ya, sosok-sosok dari generasi salafus soleh ya, ketika kemudian mereka semasa hidupnya itu melakukan perjuangan untuk perjuangan Islam. Salah satunya yang ditekankan adalah profilnya Khalid bin Walid. Di sana dari kalau kita lihat dari kurikulum itu ternyata memang mampu menjadikan remaja-remajanya itu kemudian berkiblat itu kepada sosok Khalid bin Walid gitu. Ingin menjadi sosok seperti Khalid bin Walid. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat di sirah sahabat gitu ya, Khalid bin Walid ini adalah sosok yang tadinya tidak mengenal Islam, tetapi ketika kemudian beliau mengenal Islam, beliau sepanjang hidupnya itu kemudian diperjuangkan untuk berjuang di jalan Allah. Dan kalau kita lihat beberapa banyaknya peperangan-peperangan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang mana memang sosok beliau itu menjadi sosok yang sangat-sangat sangat-sangat cocok ya untuk dijadikan teladan sebagai seorang pemimpin. Nah, dari sini kita nanti bisa banyak belajar juga gitu, bagaimana kemudian agar bisa ya memperbaharui keimanan kita ini dengan hal-hal yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan memperbaharui keimanan ini. Dan tentunya nasihat ini ya berlaku untuk saya pribadi, dan semoga Ramadan ini menjadi momen yang momen yang sangat tepat gitu ya. Karena memang di bulan Ramadan ini kita diminta untuk terus bertakarub kepada Allah dengan ampunan-ampunan yang sudah Allah sediakan, dengan berbagai macam pahala yang sudah Allah sediakan, maka memperbaharui keimanan ini sangat pas, sangat tepat. Kemudian kita lakukan di momen-momen sebagaimana momen Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustadzah Meti. Jazakillah khair, ya apa yang disampaikan oleh Ustazah Erni, Masya Allah, tabarakallah ya, bahwa betul agama Islam ini adalah nasihat ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, ad-dinu an-nasihah gitu, bahwa agama adalah nasihat. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Umi Erni pada pagi hari ini memberikan pencerahan untuk kita semuanya, gitu ya, bahwa tadi iman itu ternyata kondisinya tidak pernah flat gitu ya, atau kemudian memang kalau sudah baik akan terus jadi baik gitu ya. Jadi iman ini kan memang dinamis ya, terus mengalami perubahan, akan bisa terus maju atau suasananya itu nanti bisa belok kanan, belok kiri gitu ya. Maka memang perlu bagi kita semuanya untuk melakukan muhasabah gitu ya. Karena iman ini kan sesuatu yang diyakini gitu dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Maka penting banget bagi kita semuanya untuk terus memotivasi, terus ibaratnya tanaman itu menyuburkan, menyirami gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Umi Erni pada pagi hari ini memberikan pencerahan untuk kita semuanya, bahwa tadi yang saya garis bawahi dari yang disampaikan oleh Umi Erni, bahwa kita memang penting ya untuk memperbaharui iman, dan ada beberapa yang bisa dilakukan oleh kita semuanya. Satu, membaca sirah gitu ya, kemudian yang kedua berkholwat atau menyendiri dengan Allah, kemudian yang ketiga sering berkumpul dengan orang-orang solih, dan yang keempat tidak berhenti untuk terus mengingat kematian gitu ya, sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadikan ya keimanan yang sudah kita dapatkan itu mengalami dinamisasi gitu ya, mengalami perubahan tetapi ke arah yang terus lebih baik gitu. Karena memang kalau iman kita flat gitu ya, maka menjadi orang yang rugi tentunya gitu ya, dan kita berharap iman kita akan terus jayid gitu ya, akan terus meningkat gitu ya, tidak malah merosot gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Umi Erni memberikan kebaikan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ya program tausiah pagi hari ini memberikan kebaikan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya terus sehat, semangat, dan taat gitu ya, menjalani apa yang menjadi ketetapan Allah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan momen Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan keimanan yang kita miliki ini menjadi keimanan yang nanti tentu akan menyelamatkan kita menjadi ahlul jannah gitu ya, menjadi penghuni surga bersama orang-orang solih, bersama dengan Rasul dan para sahabat. Baik, mungkin pagi hari ini kita cukupkan tausiah yang disampaikan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Umi Erni tadi di hari yang kedua ini gitu ya, di bulan Ramadan, di hari ke-12 Ramadan ini, mudah-mudahan menjadi pembelajaran baik untuk kita semuanya. Kita cukupkan, kita akhiri forum kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.